Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Wahai netizen, berjumpa lagi di channel Cuti Nalar. Masih bersama saya Cuti Nalar ya. Oke, pada kesempatan ini ada sebuah tanggapan dari Buya Yahya. Beliau mengajak diskusi mengenai tentang masalah nasab. Siapa saja yang menafikan nasab zuriyah Nabi Muhammad, ya walau beliau tidak menyebutkan Ba'lawi ya, tapi siapa saja, beliau mengajak diskusi dengan wajadilhum billati hiya ahsan gitu konteksnya. Ayo kita diskusi tapi dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan ahsan yaitu dengan isim tafdil, dengan yang lebih baik, bukan dengan yang baik tapi dengan yang lebih baik. Nah, tantangan ini juga, diskusi ini bisa ditanggapi oleh Kiai Imad wa ashabuh atau sahabat-sahabatnya, karena Abu Yahya ini alumni Yaman ya. Ya, mungkin Gus Agus Jajuli pun bisa menanggapi atau diskusi dengan Buya Yahya yang satu alma mater. Ya, diskusi dengan hangat lah, ilmu ya, ilmu pengetahuan, karena ilmu itu, kita itu butuh kebenaran. Ya, apa kata Abu Yahya? Ya, kita simak audionya. Ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial. Yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan. Jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis. Kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu. Abu Yahya ya akan mengajarkan orang-orang ya yang akan diajak diskusi nanti bagaimana cara menetapkan nasab, teman-teman. Ya, duduk kayak ngobrol diskusi aja sambil silaturahmi kan. Jadi di sini tidak ada ya sama gontok-gontokan lah, kita pelan-pelan diskusi, dan Abu Yahya pun akan mengajak diskusi ini. Semoga si Kiai Imad atau Gus Ajis dapat ngobrol bersama, duduk bareng bersama Abu Yahya sebelum dengan Abu Ya Qurtubi, ya kan, ranahnya isu-isunya Abu Ya Qurtubi akan menanggapi dengan Kiai Imad kan, nanti akan diskusi, tapi Abu Yahya pun ingin diskusi. Kalau bisa ya semuanya lah, Abu Yahya kemudian Kiai Qurtubi diskusi dengan Gus Ajis dan siapa? Orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Oke, kata Abu Yahya, yang membatalkan nasab atau menafikan nasab harus memiliki hujah argumentasi. Kita lihat kalau misalnya hujahnya kitab sejaman dan DNA, itu mungkin nanti bisa dibantah oleh Abu Yahya. Masih ada hujah yang lain tidak selain kitab sejaman dan DNA, teman-teman? Dari Kiai Imad ya, ini khususnya, dan wa ashabu dan sahabat-sahabatnya. Ini menurut saya. Tapi kata Abu Yahya tadi harus memiliki argumentasi yang kuat jika ingin menafikan nasab zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, dan Abu Yahya ingin mengajak diskusi. Kita simak lagi audio beliau. Kalau tidak, dalam bahasa dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya, para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Oke, jadi kata Buya Yahya, semua nasab yang ada di Indonesia, dzurriyyah Nabi khususnya ya, itu semua nasabnya sudah benar. Jadi nggak perlu kita
cari-cari kesalahannya gitu. Ini kata Abuya Yahya. Oke, kita simak lagi teman-teman. Mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar, Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Betul. Ya, hasilnya permusuhan teman-teman. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu. Karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan duriyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati. Saya mengatakan duriyah Nabi di Indonesia tercatat, duriyah Nabi tercatat. Dan sangat luas duriyah Nabi. Bahkan kami seru kepada pengurus, pernah kami sampaikan pada pengurus yang ngurusi tentang duriyah Nabi, tolong jangan nunggu saja. Perlu kita cari di sana banyak duriyah-duriyah Nabi yang tidak tercatat. Betul. Perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan, agar dicatat. Jadi Abu Yahya pun menggarisbawahi, mungkin ini ditunjukkan kepada RA ya. Banyak duriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang di luar sana yang tidak tercatat oleh RA seperti itu. Ini masukan dari Abu Yahya. Semoga didengar juga oleh RA, ashabuh dan pendukung-pendukungnya dan sahabat-sahabatnya. Oke, kita lanjutkan. Agar tahu nasabnya. Mungkin yang selama ini menafikan nasab ahli bait Rasulullah. Sepertinya ada dua grup, berarti kalau tadi katanya ada fenomena kontroversi, berarti kan ada dua grup. Dua-duanya, kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat, duriyah Nabi, cucu baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Kata Abu Yahya, statementnya sangat keren ya. Mungkin saya salah mencintai daripada saya salah menafikan gitu. Atau lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci ya. Oke, lanjut. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nasab palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sok tahu itu menjadi masalah. Kalau sudah nasab itu benar, harus kita yakin benar. Nggak ada istilahnya. Ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak. Nasab itu harus kita yakin. Ini anaknya ini harus yakin, sudah. Harus kita percaya, sudah selesai. Jangan sampai ada setelah itu ada keraguan-keraguan. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main, ya Allah. Iya, betul. Anda menafikan nasabnya orang biasa, nggak boleh. Apalagi nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan. Jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis. Kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya Oke, jadi intinya teman-teman, Abu Yahya mengajak diskusi Kiai Imad wa ashabuh ya, yang ditunjukkan sahabat-sahabatnya lah yang menafikan nasab. Oke, semoga diskusi ini berjalan dengan lancar. Dan bagaimana tanggapan responan dari Kiai Imad dan Gus Ajis Jajuli wa ashabu dan teman-temannya. Oke, baiklah, kita akhiri segmen ini. Semoga tidak ada lagi unsur-unsur kebencian, baik pun itu dari Robitoh dan pendukungnya Kiai Imad. Semuanya damai, semuanya bersaudara, tidak ada yang nomor 1 atau nomor 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.